Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya para mahasiswa kami, para mahasiswa Universitas Asik juga atau bisa kita singkat Yu Anjing ya. Kembali lagi bersama saya ya, yang mulia Teguh ya. Di sini apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Ya, basa-basi awal-awal video YouTube kan namanya gitu ya. Nanya-nanya kabar habis itu basa-basi. Oke, jadi gitu. Untuk konten kali ini kita akan ngomong-ngomong soal paradigma pemrograman fungsional ya. Karena ada soal paradigma, ini ada banyak ya paradigma seperti pemrograman berorientasi objek, prosedural dan yang saat ini kita bahas adalah pemrograman fungsional. Nah, di sini apa yang kita pelajari adalah suatu studi kasus. Ya, studi kasus basic dalam pemrograman fungsional. Jadi nanti kita akan mempelajari dari soalnya. Jadi soalnya bagaimana kita mengimplementasi dari soal kemudian menjadi programnya, kurang lebih begitu. Untuk titik fokusnya ya jelas dari soal dan untuk aplikasi bisa menggunakan Google Colabs ya. Google Colabs bisa dicoba di Google lah. Jadi web based ya atau bisa menggunakan VSC Visual Studio Code some kind of stuff ya atau IDE yang kalian pegang lah karena sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya bahwa titik fokus kita hanya codingnya saja. Untuk saya sendiri menggunakan Python Notebook ya, Python Notebook dari Anaconda. Ya, jadi bermain di local host gitu. Ya, jadi kurang lebih begitu. Mari kita langsung mulai saja menuju videonya. Ya, untuk sekarang sesuai dengan judulnya ya, kita sistemasi akun pada peminjaman buku. Ini kita punya 5 soal, kita baca satu-satu terlebih dahulu. Pertama, ada dua jenis akun, yaitu akun user dan juga akun admin. Kemudian, akun admin dapat melakukan input buku yang akan dipinjam. Selanjutnya, akun user dapat melakukan peminjaman buku yang tersedia. Buku yang sudah dipinjam tidak dapat dipinjam oleh user lain. Dan terakhir, akun user harus dapat mengembalikan buku. Ya, jadi di sini dua jenis akun user dan juga akun admin. Jadi otomatis kita membuat dulu struktur datanya. Yang dimana struktur datanya ini ya punya ada perbedaan antara user dan admin ya. Akun user ini ada datanya dan akun admin ada datanya. Datanya akan kita gunakan untuk sistemasi selanjutnya. Selanjutnya ini ada admin. Admin punya apa ya hal yang spesial itu dapat melakukan input buku yang akan dipinjam. Dalam artian kalau input buku kita terjemahkan sebagai menambah buku. Ya, jadi mohon maaf tidak disebutkan lagi sebelumnya. Soalnya kita nggak hanya akan membuat data struktur data soal akun saja, tapi ada juga soal buku. Karena eh, ya untuk akun dan buku ini akan kita pasang-pasangkan. Soalnya dalam peminjaman. Nanti akan dijelaskan kenapa juga selanjutnya. Di nomor 2 akun admin dapat melakukan input buku yang akan dipinjam. Istilahnya kita nambah buku. Tetapi karena dia diminta akun admin, maka dari itu kita butuh autentikasi nilai adminnya. Apakah itu benar apa salah? Kalau misalnya benar, maka dilanjutkanlah untuk input buku ini. Kita nambahkan buku. Di nomor 3 akun user dapat melakukan peminjaman buku yang tersedia. Nah, jadi bagaimana kita bisa melihat bahwa user meminjam buku atau buku dipinjam dengan user itu dengan memasang-masangkannya lah. Kan saya sudah melakukan sebelumnya. Jadi intinya user dan buku ini akan dipasangkan saja layaknya key dan value lah, kurang lebih begitu. Selanjutnya lagi, buku yang sudah dipinjam tidak dapat dipinjam oleh orang lain, user lain lah begitu. Nah, kalau di sini kita sistemasinya kita ngecek dulu nih untuk buku yang bersangkutan ini sudah dipinjam atau belum. Kalau misalnya sudah dipinjam, user yang ingin meminjamnya tidak bisa gitu. Oke, yang terakhir, akun user dapat mengembalikan buku. Ya, seperti sebelumnya dikatakan bahwa key dan value. Kalau misalnya ingin mengembalikan buku, kita tinggal pertama autentikasikan saja user. Ini dia sudah minjem minjem buku yang bersangkutan atau tidak. Kemudian tinggal kita kalau misalnya memang iya, maka kita langsung hapus saja nama user tersebut uh, di dalam ya dengan pasangannya si buku yang dia pinjam gitu. Misalnya nih buku sama dengan user. Kalau misalnya dia melakukan pengembalian, maka user ini nggak ada di dalam buku tersebut. Gitu, sama dengan kosong lah bisa dibilang begitu. Ya.
Jadi kita bikin akunnya, akun admin, kemudian lakukan input bukunya gimana, peminjamannya bagaimana, dan ada beberapa aturan minjem buku tidak boleh ada user, ya misalnya dari pinjam nggak bisa dipinjam orang lain, kurang lebih gitu, dan akun user harus dapat mengembalikan buku. Kurang lebih begitu. Kita langsung saja lanjut ke langsung saja kita bikinlah data strukturnya. Sini sesuai judulnya ya, sistemasi pada akun pada peminjam buku. Kita sudah menjelaskan ya untuk soal-soalnya. Kita langsung saja ke codingnya saja. Ya seperti yang disebutkan sebelumnya juga, kita harus membuat struktur datanya ya. Jadi kita mencoba menciptakan sel baru ya, sel dengan berjenis code. Kita bikin nih untuk struktur datanya. Seperti dijelaskan sebelumnya, ini ada akun. Jadi kita bikin saja akun. Ya, ini nama struktur data kita untuk akun. Nanti ada box itu untuk soal nanti. Ini akun terdapat user dan admin. Untuk user dan admin mereka adalah key. Untuk usernya seperti nama atau nama admin atau nama user, kita jadikan dia value. Value-nya terkumpul dalam list. Kurang lebih begitu. Seperti ini admin. Admin adalah key-nya. Ya, kenapa kok bisa key? Karena kita memang sudah mendesain dari awal ini adalah dictionary. Dictionary, kalau misalnya kalian nggak tahu ya, jadi untuk dictionary ini adalah seperti yang intinya yang saya uh, tangkap, yang saya pahami adalah dia huruf awal, dia punya key sama value. Sudah, gitu aja. Sesimpel itu sebenarnya, tapi ada alasan rinci lagi. Tapi kalau misalnya dari saya cukup begitu. Seperti ini, key-nya adalah admin dan juga value-nya adalah suatu list. Karena nanti untuk admin-adminnya ini ada banyak lah, kurang lebih begitu. Jadi dengan list, otomatis kita mengaksesnya uh, dengan indeks ya, sama seperti array. Di sini ada user. Jadi kita punya admin sama user. Oke, ada dua nih, admin sama user, dia list. Nah, kita isikan saja. Kalau misalnya kita lihat keseluruhan, tidak ada permintaan secara rinci untuk admin isinya apa aja. Seperti admin harus ada nama, nomor seri dan segala macam, tidak ada. Ya wes, kita cukup menunjukkannya dengan ya sekedar nama saja. Misal kita bikin admin 1. Selanjutnya kita bikin admin admin 2. Nah, cukup gini aja. Ya. Kemudian untuk user sama saja. Kita copy paste aja demi efektivitas waktu. Ini kayak gini. Nah, kita coba untuk mencobanya, kita cukup print saja. Print akun. Dah, berhasil kita. Kita berhasil menciptakan struktur datanya. Untuk admin, admin adalah key-nya dan data-datanya adalah value-nya. Begitu juga dengan user. Dan sebentar saja, ini masih admin. Kita ganti dulu, sorry. Iya, asik gitu. Oke, kita tes lagi. Oke, aman ya. Selanjutnya untuk books. Ya, kita ambil jamaknya saja. Ya, ambil jamaknya saja. Books. Nanti kalau misalnya dalam penciptaan dari fungsinya nanti parameternya adalah bentuk singular atau bentuk tunggal dari buku itu sendiri. Books itu kayak buku-buku, kalau misalnya parameternya buku, cukup gitu aja. Ini untuk pembantuan kayak kita memahami secara konteksnya lah begitu. Buku, ya kalau misalnya buku kan sudah dibilang sebenarnya ini peminjaman buku. Bagaimana kita menerjemahkan sistem dari peminjaman adalah pemasangan ya. Peminjaman itu buku ini dipinjam oleh ini. Nah, oleh ini bisa dibilang sama dengannya. Jadi buku sama dengan user misal. Jadi dari permisalan seperti itu kita bisa menjelaskan bahwa buku tersebut dipinjam oleh user. Seperti gini. Buku, kita langsung saja semisal nih bukunya adalah rahasia perdukunan Gus Syamsuddin, asik juga. Nah, C. Jadi oke, teknis. Ini kita harus pakai kurung kurawal karena kita nggak minta ini jadi list ya. Kita jadi dictionary karena memang sudah dibilang ini peminjaman. Nah, ini adalah key-nya. Key-nya adalah nama bukunya dan peminjamnya berada di sini. Ini peminjamnya. Semisal user satu ingin meminjam buku ini nih ya, karena mereka ingin tahu lah rahasia perdukunan Gus Syamsuddin ini kayak apa. Nah, jadi maka dari itu untuk usernya masuk ke sini. Misalnya namanya user satu. Ya. Jadi terlihat
key adalah bukunya dan peminjamnya berada di value, kurang lebih begitu. Tapi untuk sekarang kita kosongkan saja. Kosongkan bisa begini atau bisa begini, tapi saya lebih suka yang begini. Terserah kalian. Tinggal nanti sistemasinya dicocokkan saja. Pertama, rahasia perdukan Gusam sendiri. Kita soal data kita main-main aja seperti dulu. Nah, coba kita bikin lagi serial ilmu kebal. Kebal rahasia kebal buku. Oke, selanjutnya kita bikin buku terakhir. Semisal namanya tuh buku satu aja lah. Nanti yang sering kita mainkan ada di sini saja. Yang atas-atas mah gimmick aja sih. Nah, semisal yang meminjam adalah user satu. Untuk struktur data cukup begini saja ya. Nah, kita buktikan nih. Mari kita buktikan. Turun 7, nah baru bisa. Kurang lebih begitu ya. Untuk struktur data cukup gitu. Nanti selanjutnya kita akan mencoba untuk sistemasi selanjutnya. Kita sudah menciptakan data struktur datanya. Jadi kita langsung bikin yang selanjutnya, yaitu admin dapat melakukan input buku yang akan dipinjam. Jadi di sini intinya kita menambahkan buku baru terhadap struktur data books. Jadi di sini kita nambahkan baru lagi lah, gitu. Dan di sini akun admin. Jadi untuk melakukan input buku ini harus ada nilai autentikasi. Kita mengautentikasikan ini apakah yang mengoperasikan fungsi ini adalah admin atau bukan, karena kita menghindari user melakukan input buku tersebut, ya. Jadi di sini kita bikin bagaimana kita inputnya ini untuk admin dan juga buku, dan kita akan melakukan beberapa hal spesial kepada dua item tersebut. Admin kita lakukan autentikasi, untuk buku kita deklarasikan untuk masuk ke dalam struktur data kita. Gitu. Kita bikin sel baru, code lagi. Jadi begini, kita kasih deskripsi saja, kita add books, ya. Pertama, kita ciptakan variabel yang menerima input. Di sini kita langsung saja input. Kalau misalnya di sini kita melakukan pakai fungsi input ya. Fungsi bawaan input, semisal kita masukkan saja parameternya itu string yang isinya masukan admin, begitu ya. Kemudian untuk buku kita ambil saja books ya. Buku saja sama dengan input, kemudian masukkan buku, begitu ya. Ya, ini harus masukkan buku. Kita print keduanya. Kita print admin, kemudian kita tambahkan lagi buku. Masukkan admin sama dengan masukkan buku. Misalnya kita masukkan admin namanya Joko, kemudian bukunya adalah Joko has Joko has a book. Oke, Joko dan Joko has book. Masuk ya untuk admin dan juga bukunya. Kemudian kita langsung saja gimana caranya untuk inputnya. Stepen dalam input atau menambahkan data ke dalam struktur data kita. Dalam kasus ini kita menggunakan update karena struktur data kita adalah dictionary. Jadi gitu. Oke, langsung saja. Ini book. Kita bikin variabel baru lagi. Misal ini B. Karena dia dictionary, kita masukkannya dictionary juga. Kalau misalnya kita masuk cuma buku doang, ini nggak bisa masuk karena memang tipenya berbeda. Ya, yang dibutuhkan di sini adalah key dan value. Kalau misalnya kita masukkan hanya satu data yang dimana dia tidak memiliki value, atau bisa dibilang bisa dibilang key itu bukan, value aja nggak ada, ya cuma sekedar nilai doang, ini tidak bisa. Maka dari itu kita bikin dictionary saja. Dictionary ada di variabel B. Kita definisikan bahwa ini buku dan kita punya variabel kosong, ya. Jadi apa yang kita input sebagai key dan ini adalah value kita. Value-nya kosong lah. Suatu saat nanti kita akan mengisinya ketika kita melakukan sistemasi peminjaman. Begitu. Ya. Buku begini, kita langsung print saja. Bukan. Kita langsung saja kita menggunakan update. Kemudian kita masukkan apa yang ingin kita update ke dalam books-nya. Ya, gini. Kemudian kita print book-nya. Masukkan admin, kita langsung fokus kepada ini apa yang kita input masuk apa enggak gitu. Kayak buku misalnya adalah buku 2. Ya, masuk ya. Ya ini buku 2 dan juga buku 2. Yang ini soalnya saya sebelumnya mencoba ya. Ini buku 2. Jadi apa yang kita input berhasil masuk. Kemudian kita akan masuk ke cara autentikasinya. Jadi yang dibutuhkan adalah admin.
Yang maka dari itu kita mencoba if ya, kita menggunakan if. Kemudian apa yang kita lakukan sebelumnya kita masukkan dalam scope-nya ini, scope-nya if. I'm sorry, thank you. Nah, udah sini. If admin in account admin. Nah, kayak lebih definisikan aja ya. Jadi apakah si admin ini ada di sini? Ada di sini ya. Jadi apakah kita bisa dibilang kita terjemahkan saja untuk statement if ini, apakah si admin ini, variabel admin itu uh, berada di dalam struktur data akun yang dimana key-nya adalah admin. Ya. Apakah dia value dari si admin ini? Bisa dibilang begitu. Kita coba saja. Ya. Kita langsung nangkap else-nya itu bagaimana. Kita print. Secara sederhana kita langsung error saja. Atau bisa dibilang admin tidak ada. Ya, kita coba langsung masuk ke admin, nama adminnya Joko. Admin tidak ada karena memang di sini cuma admin -1 dan admin -2. Ya, kita langsung saja lagi di admin 2. Berhasil masuk, kita input buku, semisal bukunya adalah buku 2 lagi ya. Dah, gitu. Jadi gini, kita kita sudah menjawab, kita menciptakan autentikasinya dan juga statement untuk memasukkan buku baru ke dalam struktur datanya. Kita sudah. Jadi kita langsung ke selanjutnya. Kita akan mencoba untuk sekaligus user dan juga ini user melakukan peminjaman dan juga peminjaman nggak boleh ada user lainnya lah. Jadi kurang lebih begitu. Jadi semisal di sini nih, ini semisal book 1 ini book 1 adalah suatu key yang punya value yaitu user 1, maka di sini kita nggak bisa memasukkan user baru lagi karena masih ada. Inti cukup begitu saja. Gimana caranya? Ini kita minjem nggak boleh ada kayak bisa dibilang minjem tapi masih ada user lain. Kita nggak bisa gitu. Ya, saya aturannya. Jadi yang pertama kita coba adalah pertama kita melakukan 2 autentikasi. Tiga kali autentikasi, mohon maaf. Jadi pertama kita autentikasi usernya ini apakah ada di dalam akun, ya akun yang berkey user. Kemudian apakah user ada di akun yang user, ya akun berkey user. Apakah book ini ada di akun ada di books, ya. Kemudian apakah book ini books yang key-nya adalah book atau apa yang kita input itu sama dengan kosong, ya. Pertama kita autentikasi usernya ini ada apa tidak. Kita autentikasi selanjutnya kita autentikasi apakah bukunya ini ada atau tidak, dan kemudian terakhir kita autentikasi bahwa ini bukunya tidak punya value atau value-nya kosong atau tidak gitu. Kita langsung saja kita menggunakan if. Ada 3 if. Kita coba pertama if, tapi sebenarnya kita coba lagi ya, kita bikin inputnya input kurung, kemudian kita masukkan user ya. Kemudian kita cek nih, apakah user ini ada di dalam akun yang key-nya adalah user. Kalau misalnya ada, maka kita print saja asik juga gitu. Asik juga, atau else-nya adalah tidak asik. Nah, kita langsung coba masukkan usernya seperti biasa, kita langsung tangkap else-nya itu Joko, tidak asik, berarti nggak sama. Kalau misalnya kita lakukan lagi autentikasi, kita samakan, yaitu user 1, asik juga. Jadi berhasil autentikasinya. Selanjutnya kita simpan ya, kita simpan ini kita berhasil, kita simpan dulu. Kemudian kita coba autentikasi untuk buku. Kita coba variabelnya adalah book sama dengan input, kemudian kita masukkan lagi ya, masukkan buku begitu ya. Kemudian kita langsung saja if book in books, maka kayak print
asik juga. Kalau misalnya nggak ada, maka print sebentar else I'm sorry else, habis itu kita print yaitu tidak asik, tidak asik ya. Ya, input buku kita coba, bukunya adalah asik juga, tidak asik. Kemudian kita coba lagi, bukunya adalah rahasia perdukunan Gus Syamsuddin. Asik juga. Masuk ya. Autentikasinya sudah masuk. Kita simpan ke dalam command. I'm sorry. Ini kepencet insert. Ya. Oke. Kemudian kita ngecek. Nah, kita akan ngecek apakah bukunya ini kosong apa tidak ya. Maka dari itu kita masih membutuhkan inputnya ya, kita ngecek if book dengan variabel book ini ada nilainya sama dengan nilainya, maka print asik juga atau asnya adalah asnya. Nah, kita ngecek apakah variabel tersebut apakah key tersebut ada nilainya apa tidak. Oke, kita run sini, jaga-jaga. Jadi kita ini sudah run, berarti apa yang terdeklarasikan, ingat aja book dash 1 ini atau minus 1 ini adalah isinya user 1. Kita langsung coba. Ya, tidak asik ya. Nah, masukkan bukunya, semisal bukunya adalah ya tadi buku 1. Tapi yang kita coba pertama ini, kita coba aja sih yang serial ilmu kebal. Kita coba. Asik juga, berarti itu kosong. Tapi kalau misalnya kita masukkan yang book 1, tidak asik karena dalamnya ada. Dan ini ya, gimana caranya kita menghindari buku ini sudah dipinjem gitu. Oke, kita sudah melakukan if else-nya. Maka dari itu kita coba saja di sini. Kita lepas semua komennya. Di sini kita langsung input, kemudian si user itu sudah langsung diautentikasi. Kalau misalnya dia benar, maka kita langsung lanjut dalam bukunya ya, pengecekan buku. Kalau misalnya bukunya sudah masuk, berarti kalau misalnya buku pengautentikasinya benar, berhasil, maka kita akan langsung yang mengecek bahwa itu kosong apa tidak gitu. Ya, kita langsung perbaiki sedikit di sini. Kalau misalnya user tidak ada, maka kita langsung user tidak ada. Kemudian selanjutnya jika buku asnya adalah jika buku ini yang kita masukin ini sebenarnya tidak ada, maka kita langsung masukkan buku tidak ada. Selanjutnya di sini untuk mengecek bukunya ini dipinjam atau tidak, maka kita langsung print juga buku dipinjam. Dan di sini gimana caranya kita untuk mendeklarasikan suatu peminjaman. Bagaimana kita mendeklarasikan suatu peminjaman? Ini kita coba saja, yaitu dideklarasikan untuk key-nya dan juga untuk user-nya seperti gitu. Ya, book kita masukkan usernya. Ya, jadi untuk memasukkan value-nya kita cukup deklarasikan saja karena di sini kosong, tinggal isi, kurang lebih begitu. Ya, kita tinggal isi aja user, masukkan usernya, user 1 ada, book 1, buku sudah dipinjam ya, sudah masuk ya, sudah dicek sini memang ada tapi dia dipinjam jadi gitu ya. Kita langsung saja dalam percobaannya, itu yang kosong ini. Ntar kita cek dulu, kita masukkan ini, kita yang akan kita coba adalah rahasia perdukunan Gus Samsudin. Kita isikan aja, misal saya mau minjem, user 2 mau minjem gitu, atau user 1, usernya apapun lah, user 2 ya. Kemudian bukunya adalah ini, sudah masuk, kita tinggal
print saja booksnya. Sorry, print books, tinggal shift enter. Nah, saya ilmu kebal Syamsuddin, ya. Ternyata apa yang kita masukkan itu tidak masuk. Kita coba lagi. User 2, itu kita langsung saja rahasia buku Syamsuddin. Jika buku ini pinjam atau tidak. Oke, kita langsung. Ya, sudah masuk di sini user 2. Jadi kita sudah melakukan untuk peminjamannya bagaimana dan juga untuk pengecekan bahwa buku tersebut dipinjam atau tidak. Kita sudah melakukannya, jadi langsung saja ke terakhir bagaimana kita mengembalikan buku. Dan ini adalah part yang paling mudah saja. Langsung saja untuk mengembalikan buku. Untuk mengembalikan buku kita ya seperti biasa kita langsung autentikasikan lagi. Kita akan autentikasikan lagi untuk bukunya, untuk usernya, bukunya, dan yang terakhir ini, autentikasi terakhir ini lebih ke apakah buku yang bersangkutan itu ada nama usernya atau nama user yang meminjamnya. Ketika misalnya nih, ini dia kemarin sudah meminjam buku, kemudian untuk esok harinya dia ingin mengembalikan. Nah, untuk mengembalikannya merujuk ke buku yang dipinjamnya, kita langsung autentikasi saja. Pertama, kita lakukan saja untuk input, kita langsung copy paste aja ini. Yang kita bedakan adalah apa yang terjadi setelah autentikasi terakhir. Kita langsung coba untuk ngambil bagaimana ini apakah ada atau tidaknya ya. Apakah si user ini ada di dalam buku ya, buku yang bersangkutan. Jadi untuk di sini ini kita if-nya yang terakhir tidak tentang apakah buku itu ada usernya atau tidak. Tapi kita coba seperti ini. Apakah books yang isinya adalah book yang kita masukkan tadi, yang kita autentikasikan apakah dia ada atau tidak, itu mempunyai user. Jadi gini. Apakah user adalah value dari key yang di sini? Bisa dibilang gini ya. Books dalam kurung book ya. Apakah user ini ada di dalam sini ya, ada dalam value-nya si key value-nya si book ini. Kalau komisnya ada maka nanti kita kosongkan saja gitu. Kalau tidak ada, tidak meminjam buku ini. Kita simpulkan sebentar. Kita autentikasi user, autentikasi buku, dan juga autentikasi apakah books yang book ini ya bisa dibilang ini kalau misalnya kalian pengen tahu book sama dengan book ini isinya adalah langsung value dia. Ini dia langsung kembaliannya value. Nah, jadi kita samakan saja value dari key-nya kita dapat dari input sebelumnya. Nah, jadi kita tinggal samakan aja apakah user ini sama dengan value dari key yang kita masukkan lah. Jadi bilang begitu, atau buku yang kita maksud yang telah diinput. Kurang lebih begitu aja. Ya, cukup gitu. Kemudian kita langsung print hasilnya saja biar kita langsung tahu. Nah, jadi kita coba print bukunya dulu. I'm sorry karena kita butuh titik 2 ya. Nah, di sini nih buku-bukunya nih. Rahasia berdukunan Gus Samsudin itu dipinjam oleh user 2. Saya mau kebal nggak ada yang minjem, tetapi yang di sini book 1 itu dipinjam oleh user 1. Kita masukkan, misal kita mau mengincar user 1 saja ya. User 1. Kemudian kita masukkan bukunya book 1. Sudah. Langsung hilang. Inilah cara mengembalikannya. Mengembalikannya tinggal karena kita sistemasinya adalah key dan value.
kalau misalnya soal peminjaman, kita masukkan saja value-nya itu sebagai peminjamnya. User kita masukkan sebagai value dan juga key-nya adalah buku yang dia pinjam. Tapi untuk pengembalikannya, ya tinggal hilangin aja value-nya. Cukup begitu. Ya. Kita sudah menciptakan logika-logikanya. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan itu sebagai fungsi yang nanti akan kita jalankan gitu saja. Di sini kita langsung saja bikin function-nya ya. Eh, kita sudah menciptakan logika-logikanya, kemudian kita langsung bikin fungsinya saja. Tapi di sini untuk di add book ada penambahan di mana kita harus ngecek dulu bukunya sudah ada atau tidak. Bisa jadi apa yang kita masukkan itu sama dengan apa yang ada dalam book sini, struktur data ini. Jadi kita menghindari hal tersebut. Jadi setidaknya di dalam books ini buku-bukunya berbeda-beda ya. Tidak ada yang sama. Cukup begitu. Oke. Dan juga di sini untuk input nanti kita dilakukan di luar functionnya ya. Karena dalam function ini lebih ke sistematisasi bagaimana kita mengolah parameter data yang akan masuk ketika fungsi itu dipanggil ya. Bukan kita panggil fungsinya habis itu kita input, tidak begitu. Oke. Jadi di sini kita langsung saja bikin untuk untuk add book-nya. Kita langsung saja add book. Kemudian kita masukkan parameternya. Yang di sini yang dibutuhkan adalah admin dan juga buku. Ya, admin dan juga buku. Jika begitu kita bikin saja admin dan juga buku. Ya, atau kita kasih aja book lah. Ya. Kemudian kita masukkan saja adminnya ini bagaimana. Dari sini kita ambil saja, yaitu kita pengecekan apakah admin ini berada di dalam adalah apakah admin yang akan masuk ini itu sama aja dengan value salah satu value di dalam yang key admin inilah, bisa dibilang begitu ya. Oke, kemudian langsung ini jika admin berada, pokoknya ada lah ya, jikalau admin ini ada di dalam adalah sebagai value-nya si yang dimaksud ini, maka kita akan melanjutkan apa begitu ya. Oke, di sini kita pengecekan juga jika lo begini. Oke, langsung saja kita if lagi, yaitu apakah bisa begini atau kita lakukan sekaligus seperti begini. Nah, kita tambahkan n ya, apakah admin berada di dalam si akun atau adalah satu value dari si admin, atau dan buku ini berada di dalam books ya. Kita ngecek ini ada apa tidak ya. Kalau begini ya, sebentar. Jika begini maka add book in books ya. In books. Oke. Kita pakai note aja. Kalau misalnya dia yang pertama, apakah akun si admin ini ada di dalam akun adalah salah satu value dari admin, dan buku ini tidak ada di dalam books. Ya, parameter yang akan masuk tidak ada di dalam books, maka kita langsung melakukan inputannya begitu ya, atau pemasukannya begini, update. Jadi begitu langsung saja. Oke, B sama dengan kita masukkan yaitu book titik 2 ini. Kemudian kita kalau misalnya untuk di dictionary kita pakai update. Sebentar. Kita update, kemudian kita masukkan B-nya ya. Oke, berarti langsung aja tambah buku berhasil. Kemudian kita tampilkan hasilnya itu books ini. Ya. Selanjutnya untuk else-nya langsung saja kita mengeluarkan statement atau kayak bisa dibilang kayak mengeluarkan kata-kata di mana admin, kita kasih error aja sih, udah cukup sih ya. Tambah buku kita cek lagi, add book cukup ya. Oke, mari kita coba semisal ini tanpa berlama-lama kita coba saja begini, kita langsung deklarasikan saja tidak lewat inputan. Apakah adminnya itu kita cek. Pertama kita melakukan suatu kesalahan, yaitu adminnya ini ada admin minus 1 dan admin minus 2. Kita langsung coba admin minus 5. Kita langsung mencoba kesalahannya. Apakah untuk penangkapan kesalahannya ini berhasil.
Kemudian kita booknya ini sama dengan book 1. Karena jika book-nya ada, maka kita tidak bisa melakukan update karena tidak bisa kita menciptakan nama yang sama di dalam book tersebut. Oke, langsung saja kita langsung add book, masuk admin, kemudian book ya. Error ya, admin 5. Adminnya benar, error gitu. Tapi adminnya benar, ya adminnya benar tadi, tapi booknya yang berbeda, error. Kita anggap error lagi. Oke, jika begitu gua book not in books ya. Karena admin 1 dan book 2. Oh ya, book 2 sudah kita tambahkan ya. Kita bisa reset dulu. Begini, kemudian kita langsung begini. Oke, sudah masuk. Ini sistemasi untuk penambahan bukunya ya. Jadi jikalau kita sudah menciptakan ini ya, dengan function ya. Jadi kita langsung masukkan sejajar satu sel dengan data strukturnya. Jadi kita tinggal run ini aja. Kemudian kita langsung panggil functionnya. Kurang lebih begitu. Kita lakukan beberapa hal untuk menguji function itu berhasil atau tidak. Atau ya untuk melakukan beberapa statement yang kita inginkan. Oke, untuk add books seperti itu. Kita hapus saja sel ini karena kita sudah berhasil. Ya, error aja ya. Gitu. Kemudian di sini kita langsung coba untuk peminjaman ya. Nah, untuk ini tanpa ada kita nggak ada perubahan lagi, maka dari itu kita coba aja. Langsung kita bikin functionnya seperti ini. Kita def borrow book. Kita masukkan parameter yang dibutuhkan, itu kita lihat ini user sama buku. Nah, jika begini, maka kita langsung saja masukkan user sama buku. Nama parameternya user dan buku. Kemudian kita cek apakah si user ini memang benar-benar ada di user ini adalah value dari akun yang key-nya user. Kita ngeceknya di situ ya. Oke, maka dari itu kita langsung pakai if user in account, dalamnya adalah user. Ya. Kita langsung lakukan sekaligus. Kita ngecek bukunya apakah ada atau tidak. Book in books. Ya, kita ngecek si usernya ada atau bukunya ada apa tidak gitu ya. Kemudian di sini kita langsung nyari apakah bukunya ini kosong. Ya. Jadi di situ kita bedakan saja karena ini di if sini ya terdapat dua, bisa dibilang ya kayak dua kondisi, di mana ini kondisi pertama tentang user dan kondisi kedua itu tentang buku ya. Jadi kita jadikan satu, tetapi kalau misalnya kondisinya berbeda, kita bikin if-nya berbeda demi keterbacaan ya. Jadi kita tahu nih sebenarnya isinya apa gitu. Ya, ini tentang apa jadi terpisah. Jadi kita untuk istilah kata maintenance atau perbaikan kita lebih enak lah begitu. Kita lihat ya. Di sini ngecek apakah bukunya kosong atau tidak. Ini ya seperti yang disebutkan sebelumnya yang soal ini ya. Oke. If books dengan key-nya adalah book itu kosong, maka kita masukkan saja, kita langsung deklarasikan saja book. Ntar ini bentuknya adalah oke. Jadi books sama dengan user. Nah ini statement untuk peminjamannya begini. Kemudian kita print saja berhasil meminjam buku. Kita langsung tampilkan saja ya. Tapi kalau misalnya asnya ini kita print error aja. Karena ada statement berbeda, buku sudah sedang dipinjam ya. Dipinjam. Cukup begitu aja. Kalau misalnya di sini kita print error aja. Sorry. Print error. Oke. Kemudian kita coba saja untuk user. Kita coba misal user 1 ya di sini. User 1. Selanjutnya itu ke bukunya, yaitu yang ada ya. Book
ya kita sudah melakukan peminjaman, jadi ada sesuatu yang baru. Berarti kita incar book 2 aja ya. Book 2. Kemudian kita panggil metodenya ya, user dan juga book. Berhasil meminjam buku dan nih kita sudah meminjam. Jadi ini sudah aman, tapi kalau kita langsung melakukan beberapa ya testing ya. Bagaimana kita kalau misalnya salah itu gimana lah, kurang lebih begitu. User 5 error. Ya, user 1. Usernya benar, tapi ada yang salah, yaitu user 123 error. Udah selamat. Jadi di sini pengujiannya selamat, maka dari itu kita simpan di satu sel dengan struktur datanya. Gitu. Kita lakukan ini. Nah, ini kita masukkan terlebih dahulu. Oke. Nah, dev buru book, add book, dan juga di sini ini tentang meminjam ya, kita X saja. Kita cut, di sini tidak ada delete untuk Jupyter Notebook, jadi kita cut dan kita tidak akan pernah meng-paste-nya lagi. Bisa dibilang begitu. Nah, di sini kita sudah kita menambah buku ada dan meminjam buku ada, dan sekarang kita akan menciptakan yang gimana caranya untuk mengembalikan buku. Di sini parameter yang dibutuhkan adalah user dan juga buku. Maka dari itu kita bikin saja return book. Return book parameternya adalah user, pertama user, kemudian adalah buku. Ya, di sini kita langsung autentikasi karena ini ada yang sama, maka dari itu kita coba copy paste saja ya di sini. Oke. Oke, user in account user dan books in books. Kemudian di sini oke, untuk if yang terakhir itu ada satu perbedaan yang dimana kita ngecek apakah user ini sama value-nya dengan books yang berkey book. Ya, kalau misalnya sama, maka kita langsung kosongkan saja. Kemudian sebentar, berhasil mengembalikan buku. Atau kalau misalnya ini dari F ini, else-nya ini begini. Anda tidak meminjam buku ini. Kemudian kita langsung testing ya, usernya adalah misal user 1 dan dan bukunya itu adalah book. Ntar kita melakukan print dulu ya, kita melihat dulu apa yang terjadi, ngecek ombak di sini. Oke, book 1. Nah, user 1 dengan book 1. Tapi kita coba ya, kalau misalnya Anda tidak meminjam buku ini, kita coba yang serial ilmu kebal ya. Ini pengen juga saya ilmu kebal hukum. Wah, aneh-aneh saya. Oke, kita coba ya. Ini rahasia kebal hukum, tapi kita pakai return book, kemudian user dan juga book. Anda tidak meminjam buku ini. Oke, selamat, ini berhasil. Kalau misalnya ini sama saja dengan testing sebelumnya, kita memakai if statement yang sama, jadi hasilnya pasti sama. Ya udahlah, kita langsung coba ketika kita berhasil. Oke, berhasil. Book 1 sama dengan hilang, kosong. Oke, kita berhasil untuk menciptakan fungsi-fungsinya, dan jangan lupa kita kelompokkan terlebih dahulu. X, kemudian kita tambahkan lagi di dalam sini. Oke, dah. Kita sudah add book, borrow book, return book, dan kita sudah menyelesaikannya. Kita cek lagi ya, kita langsung revisi lagi ya. Pertama, dua jenis akun, user dan juga akun admin. Kita sudah menciptakannya ya. Jadi admin ini adalah suatu key yang value-nya adalah admin lah, karena ini bentuknya list, jadi adminnya banyak begitu. Kemudian begitu juga dengan user, dan juga ini soal buku ya, buku yang dipinjam dan bagaimana. Jadi bisa dibilang peminjaman buku, kita menciptakannya begini, dia dictionary. Jadi untuk judul bukunya adalah key dan juga value-nya adalah peminjamnya begitu. Untuk penambahan buku ya, yang pertama yang kedua ya, nomor 2 ini, akun admin dapat melakukan input buku yang akan dipinjam. Jadi kita berautentikasi adminnya, apakah adminnya adalah value dari si akun dengan key admin.
dan bukunya ini yang akan kita bikin atau yang kita input ini ada atau tidak. Kalau misalnya ada, kita tidak bisa karena tidak boleh ada buku yang sama, kurang lebih begitu. Kemudian untuk adminnya, adminnya kalau misalnya dia bukan admin, dia tidak bisa melakukan function ini karena yang dibutuhkan adalah akun admin dapat melakukan, ya, bisa dibilang begitu. Jadi skopnya lebih ke admin. Untuk masukkan data, masukkan buku barunya atau input buku baru, jadi begini, if books book, ya, habis itu kayak kasih begini, ya, berhasil meminjam. Sebentar, sini ya, sorry sorry sorry. Jadi di sini kita masukkan saja b book ini, kita bikin apa yang buku yang kita masukkan sebagai parameter, sebagai key, kemudian kita kasih bisa dibilang kurung kotak kosongan lah atau tempat list begitu. Kemudian kita langsung melakukan update. Bisa kayak gitu. Kemudian tambah berhasil, habis itu kita langsung tampilkan hasil semuanya. Begitu. Untuk sini dia ngecek apakah user ini ada, kemudian apakah buku ini ada, kemudian apakah book atau apakah books dengan key book ini kosong. Kalau misalnya kosong, kita langsung melakukan peminjaman. Tapi kalau misalnya masih ada atau karena ada isinya berarti ada yang meminjam, maka buku sedang dipinjam. Oke, untuk logiknya hampir sama dengan sebelumnya, tetapi untuk if terakhir dia berbeda karena dia ngecek apakah buku ini benar-benar dipinjam oleh user yang bersangkutan. Kalau misalnya tidak, ya Anda tidak meminjam buku ini, ngapain dikembalikan begitu. Tapi kalau misalnya memang benar, maka berhasil mengembalikan buku. Kita langsung kosongkan saja. Oke, jadi begitu. Kita sudah berada di akhir konten. Jadi apa yang kita sudah lakukan sebelumnya, kita sudah menerjemahkan soalnya. Soalnya yaitu eh, gimana kita melakukan bisa dibilang ya sistemasi peminjaman buku lewat akun lah bisa dibilang begitu. Kita sudah melakukan pembuatan logikanya, kemudian kita translate itu menjadi function. Ya, kita udah beberapa kali tes dan juga beberapa kali penambahan dan di sini jadi semuanya sudah berakhir. Jadi terima kasih telah menonton dan juga mohon maaf jika ada beberapa kesalahan ya dan juga beberapa ya durasinya agak panjang jadi ya masih belum melakukan efektivitas waktu dengan baik. Jadi kurang lebih begitu. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.